Oke, mari kita langsung bahas ini. Halo semuanya, di sesi explainer kali ini kita bakal membedah sebuah konsep yang super inspiratif tentang masa depan sekolah dasar kita. Di era sekarang sering banget kan kita ngelihat teknologi itu cuma sebatas layar yang bikin mata lelah. Tapi, coba deh kita ubah sudut pandang kita hari ini. Gimana kalau kita bayangkan teknologi itu sebagai sebuah cahaya? Cahaya cemerlang yang membimbing dan memastikan pendidikan dasar kita jadi jauh lebih berkelanjutan, inovatif, dan pastinya relevan buat anak-anak generasi masa depan. Kebayang nggak sih betapa serunya kalau ruang kelas itu jadi terang benderang gara-gara cahaya ini? Coba bayangin ruang kelas itu kayak sebuah hamparan taman yang luas. Anak-anak di dalamnya ibarat tanaman yang sangat beragam. Ada yang punya potensi buat tumbuh besar dan kokoh kayak pohon rindang, ada yang mekar cantik kayak bunga liar di tepi jalan, dan ada juga yang bakal menjalar jauh melampaui pagar yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, mereka semua ini butuh intensitas cahaya yang beda-beda buat tumbuh dengan maksimal. Disinilah teknologi masuk sebagai cahaya itu. Tugas utama seorang pendidik adalah memastikan nggak ada satupun dari potensi luar biasa ini yang layu dan padam, cuma gara-gara mereka nggak dapat pencahayaan yang tepat buat berkembang. Masuk akal kan? Selama berpuluh-puluh tahun, sistem tradisional kita tuh selalu kayak gini. Satu papan tulis yang sama dipakai buat ngomong ke 30 kepala dengan cara berpikir yang beda-beda. Jujur aja udah nggak relevan lagi kan? Sekarang, coba bayangin sebuah skenario baru. Gimana kalau kita punya satu kurikulum, tapi ada 30 jalan berbeda buat memahaminya? Buat Raka, yang gaya belajarnya sangat visual, dia bisa belajar perkalian lewat animasi interaktif. Buat Siti yang auditorial, dia bisa dengerin penjelasan lewat podcast mini buatan gurunya. Terus buat Danu yang super kinestetik alias nggak bisa diam, dia bisa belajar pecahan lewat permainan berbasis gerak tubuh. Lewat teknologi, personalisasi sedetil ini tuh beneran bisa terjadi secara nyata di dalam kelas kita. Nah, poin krusialnya ada di sini nih, dan ini penting banget untuk diingat. Jangan pernah takut teknologi bakal menggantikan posisi guru. Sama sekali enggak. Teknologi itu sebenarnya hanyalah perpanjangan tangan mereka, bukan penggantinya. Gini ya, algoritma yang paling canggih sedunia sekalipun, nggak akan pernah bisa menggantikan momen magis ketika seorang guru berlutut di samping meja, menepuk pundak dan menenangkan muridnya yang lagi nangis karena frustrasi pas belajar. Ketika seorang guru pakai aplikasi penilaian otomatis, mereka itu bukannya lagi malas-malesan loh. Mereka justru lagi membebaskan waktu dan energi dari rutinitas mengoreksi 30 lembar kerja, supaya mereka bisa duduk menemani anak yang paling butuh dukungan emosional di hari itu. Oke, sekarang pasang sabuk pengaman kalian karena kita bakal ngebut masuk ke bagian inovasinya. Ini dia 7 inovasi kelas yang super kreatif. Pertama, ada kelas tanpa dinding, di mana anak SD bisa jalan-jalan virtual ke kebun binatang San Diego, cuma modal aplikasi pemetaan jalan. Terus ada podcast kelas buat ajang wawancara warga sekitar, guru AI sebagai asisten pintar, augmented reality buat nyentuh tata surya langsung di atas meja, proyek jurnalis cilik pakai kamera ponsel, gamifikasi ulangan matematika biar serasa lagi main permainan seru, sampai portofolio digital yang sukses mengubah rapor angka yang membosankan jadi album pertumbuhan anak yang penuh makna. Wah, seru banget kan? Mari kita sedikit melambat sejenak dari keseruan tadi. Dari semua inovasi luar biasa yang udah kita sebutin, guru AI ini punya tempat yang sangat spesial. Sering banget kan kita mikir kalau kecerdasan buatan itu cuma buat ngerjain tugas kuliah atau buat kaum profesional aja. Tapi bayangin deh, sebuah robot obrolan sederhana hadir sebagai teman belajar buat anak-anak dari keluarga buruh tani yang orang tuanya mungkin kesulitan waktu diminta bantu jawab PR matematika. AI ini hadir sebagai tutor berbahasa Indonesia yang luar biasa sabar, nggak pernah lelah ditanya berkali-kali, dan yang paling penting, dia nggak pernah menghakimi. Ini bukan sekedar ajang pamer kecanggihan ala teman-teman, ini tuh murni soal menciptakan keadilan dan kesetaraan akses pengetahuan buat setiap anak di Indonesia. Dan hal tadi membawa kita ke keajaiban teknologi lainnya yang nggak kalah brilian, yaitu augmented reality. Coba deh kalian bayangin antusiasme meluap-luap dari anak kelas 4 SD yang lagi belajar ilmu tata surya. Gurunya cuma perlu mengarahkan tablet ke tengah meja kelas, dan tiba-tiba planet-planet raksasa muncul mengambang tepat di depan mata mereka. Mereka bisa memutar tata surya itu secara virtual, membandingkan ukuran bumi dengan planet lain, bahkan menyentuh cincin planet Saturnus. Pengalaman visual yang benar-benar ajaib dan interaktif kayak gini dijamin bakal terpatri di ingatan mereka selamanya. Mereka nggak akan pernah lupa sama apa yang mereka sentuh hari itu. Kerennya lagi, pembelajaran yang bermakna itu nyatanya nggak berhenti pas bel pulang sekolah berbunyi. Coba perhatiin siklus yang satu ini. Di sore hari ada anak namanya Lina yang nggak sengaja menemukan seekor ulat di kebun. Malam harinya, karena rasa ingin tahunya terus menyala, dia pakai sebuah aplikasi di ponsel cerdas buat mengidentifikasi spesies ulat tersebut. Terus di pagi harinya,
Temuan itu langsung dia bawa kembali ke kelas buat jadi bahan diskusi seru bareng teman-temannya. Nah, inilah yang disebut sebagai pembelajaran berkelanjutan. Sebuah ekosistem tanpa henti, di mana rasa penasaran anak difasilitasi secara penuh oleh teknologi. Tapi dari semua alat canggih yang udah kita bedah abis-abisan di sesi ini, ada satu filter utama yang wajib banget dilewati. Apakah teknologi ini beneran bikin anak-anak kita lebih bahagia saat belajar, lebih dalam berpikir, dan lebih berani bermimpi? Kalau jawabannya iya, mari kita sambut dengan tangan terbuka. Tapi kalau enggak, sebagus dan secanggih apapun alat itu, dia sama sekali nggak punya tempat di kelas kita. Karena pada akhirnya, kesejahteraan dan senyum bahagia anak-anaklah yang menjadi indikator keberhasilan yang paling sejati. Sebagai penutup sesi explainer kita hari ini, aku pengen kalian selalu ingat sama manifesto ini. Kita bukan guru teknologi, kita adalah guru manusia, yang kebetulan hidup di zaman yang luar biasa ini. Sangat mendalam kan? Mau secanggih apapun zaman berkembang, sentuhan manusiawi, empati dan cinta kasih dari seorang pendidik itu akan selalu jadi kunci pembuka pintu masa depan. Teknologi itu ibarat cahayanya, tapi gurulah yang memegang dan mengarahkan lentera tersebut. Pertanyaan terbesarnya buat kita semua sekarang, siapkah kita menjadi pembawa cahaya itu demi pendidikan yang lebih baik? Terima kasih banyak ya sudah menyimak sampai akhir, dan teruslah menyebar inspirasi dimanapun kalian berada.